Oke, halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk update nih salah satu project yang ditunggu-tunggu untuk 55 tahun anniversary Kamen Rider ya teman. Di link 1 episode 708. Nah, jadi yang kita lihat di sini untuk beberapa tentatif judul ya teman, atau judul yang masih progres di sini ya, karena ini juga udah kasih tunjuk nih sama Toei ya teman ya, dan ini masih berbasis vote ya teman ya. Nah, jadi kalian bisa cek teman di X ya, atau di webnya Kamen Rider Official ya. Bisa kalian cek, ini tuh kayak voting judul yang direncanakan ya, dalam tanda kutip ya, direncanakan oleh Toei untuk diwujudkan ya teman ya. Yang pastinya ini kalau misalkan ada yang benar gitu ya, nanti dapat salah satu posternya ya teman ya, yang poster movie yang akan dibuat itu, dan itu ada tanda tangan aktornya nih. Nah, penasaran kan? Nah, itu pastinya katanya ada 3 atau 4 atau mungkin 5 kali ya, soalnya biasanya kalau Toei ya teman ya, project kemarin ya yang 50 tahun anniversary itu 3 ya teman ya. Futo Tantei yang animasi ya, yang itu salah satu sequel yang terbaik juga. Terus juga ada Kamen Rider Black Sun. Nah, itu wah, tayangnya di Amazon Prime ya teman, dan agak apa ya, mungkin kayak mediocre ke bagus ya teman, kayak berapa ya, 7,5 mungkin ya kalau pas kita nonton. Terus juga Kamen Rider, Shin Kamen Rider ya teman ya, yang katanya kurang ya Shin Kamen Rider, dan ini juga pastinya salah satu project yang ditunggu juga ya teman ya. Dan pastinya kita akan bahas untuk beberapa judul yang dikasih tunjuk nih sama Toei dalam project kali ini. Oke, untuk judul pertama ada Kamen Rider Agito The Psychic War. Psychic War ya. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini kayaknya memang masih fokusnya ke Agito ya teman ya. Terus juga ada di tengahnya tuh Psychic. Nah, kalau di pikir lagi, psychic ini berarti ada unsur fisiknya ya teman, atau pertempuran fisik dari si Agito, dan juga dari mungkin another Agito juga akan muncul, atau juga si Gills juga akan muncul gitu ya, karena ini kalau kita secara harfiah atau secara kasarnya lah ya kan ya, yang pakai fisik ya kan, atau psychic ya, itu kurang lebih ya dari 3 rider ini ya teman ya, Agito, another Agito, sama Gills ya. Kalau G3 jadi pelengkap aja lah ya kan, kita bisa hitung dia tuh dari ekstra ya, karena juga G3 itu adalah ya, modelnya itu dibuat dari unknown nomor 4 kalau namanya ya, yaitu Kuga ya. Jadi pastinya Kuga dan Agito itu sequel ya teman ya, maksudnya dari Kuga ke Agito itu berlanjut ya teman ya. Makanya Kuga tuh rasanya kayak apa ya, betul-betul spesial sekali gitu untuk menandakan kebangkitan dari Kamen Rider yang sudah hiatus ya teman, sejak 1 dekade ya, sejak Black RX. Mereka juga rilis beberapa movie ya teman ya. Nah, mungkin juga bisa diterapkan lah ya teman ya, sama Super Sentai yang lagi hiatus gini kan, katanya ya berapa tahun lah ya teman ya, satu kan kasih movie ataupun ekstra film lah gitu ya, supaya kita juga gak ada apa ya, nggak bosen gitu ya nungguin konten Super Sentai gitu ya. Ya paling-paling di TTFC lah ya teman ya. Dan juga kalau lagi teman Psychic ya, berarti ini juga akan ada sangkut paut dengan Overlord juga mungkin ya. Tapi ya, Overlordnya itu seperti apa ya teman ya, apa mungkin juga ini seperti berbeda lagi nih ya teman musuhnya, tapi tetap relasinya tuh ke Agito ya teman ya. Jadi ini juga ada masuk juga ya teman, salah satu list dari movie yang direncanakan ya teman, dan itu juga sempat muncul di X ya teman ya, beberapa aktor perwakilannya dari movie ini ya, itu mempromosikan ya teman untuk memilih nih vote film ini, serta kasih tahu juga ya kan spill sinopsisnya ya teman ya. Kalau saya dari Agito, Kabuto, Gaim, sama Will ya teman, nanti kita bahas teman untuk projectnya ya. Judul berikutnya ya, ada Kamen Rider Ryuki Survive Grand Prix. Survive Grand Prix. Jadi ini kurang lebih ya, kalau kita bisa dapat ceritanya ya, paling apa ya, kayak kita itu harus bertahan ya, mungkin ada Odin lagi gitu ya jadi final bossnya, dan juga bisa dibilang ya untuk Grand Prix ini inget Gits banget ya temen ya. Apa mungkin Toei mau coba buat movie khusus ya temen ya, kan waktu itu kan Gits sama
Saber itu collab ya temennya. Terus juga Kids sama Revice ya. Kids Revice Ryuki. Nah, Kids Revice Ryuki ya temennya. Itu kan collab ya teman. Jadi itu pastinya muncul tuh battle royale-nya ya temennya. Lawan si Kamen Rider yang apa tuh, dia pakai power builder itu ya temennya, yang bisa ngebangun-bangun gitu ya kan, bukannya kayak si aktor Indonesia tuh ya kan ya, Koko Daniel kalau namanya ya. Nah di sini ya muncul ya teman ya untuk movie kali ini. Sepertinya ya teman, kalau untuk dari segi timelinenya mungkin masih pakai timelinenya yang Ryuki yang asli mungkin ya. Kalaupun memang mau pakai alternate ya pastinya adalah ya kan ya momen di resetnya itu ya temen ya. Tapi kalau misalkan mau seperti ada game ya kan ya, macam spin offnya Zio yang 7 Sogo itu ya temen ya, itu kan kayak ada game dan uh, saling kejar-kejaran, saling pukul-pukulan gitu ya. Dan juga pastinya ada yang bertahan sampai terakhir kan, atau impostor lah ya teman, kayak Among Us gitu ya. Nah seperti itu ya teman ya. Mungkin ya kalau bisa kita lihat juga untuk movie ini juga pas voting ya masih sedikit rendah ya. Nah terus juga ada Kamen Rider Den-O 20 tahun ini ya, yaitu I'm on Fire. Nah jadi ini juga bakalan banyak nih kan yang menunggu ya teman ya, karena Den-O ini juga ya tidak boleh dilupakan ya teman ya. Den-O ini ibaratnya bukan hanya anak emasnya Toei aja ya teman ya, tapi kalau kita bisa lihat juga untuk popularitasnya, iya Den-O ini bisa gabung sama Super Sentai ya kan ya, kayak Momotaros tuh ya, Momotaros yang juga pastinya pernah bergabung ya teman ya untuk special collab di sebelum perilisan episode 1 The Brothers ya kan ya. Dia punya beberapa movie untuk versi bocilnya ada ya teman ya. Terus juga movie yang episode Red Blue Yellow-nya juga ada tuh ya, panjang-panjang tuh episodenya ya. Terus juga movie collab sama rider lain, Kiva ada, Diket ada, dan semacamnya lah teman ya. Terus juga wah banyak lah ya temen ya movie collabnya si Den-O ini. Dan memang ya ini tuh betul-betul banyak sekali ya teman untuk movie-nya. Apalagi juga kalau seputar tuh I'm on Fire nih, jangan-jangan form baru ya temen ya. Form baru tuh mungkin fire form gitu ya, fire sword form gitu. Jadi mungkin ada ya sedikit repaintnya, atau mungkin armornya lebih berapi-api mungkin ya. Tapi ya mungkin terakhir kali si Den-O ada form baru mah ini ya temen ya, Chow Climax ya, Super Climax Form itu ya kan ya. Jadi Climax Form itu kan dia kayak gabungan dari si Momo, Urakin, Ryu ya kan ya, sama si ya 4 orang itu kan, sama si Rio Taruna sendiri gitu ya. Terus juga ada Chow Climax tuh gabung sama sayapnya si Sik tuh ya, si Den-O putih. Nah itu dia ya teman, kita nggak tahu nih seperti apa gabungan apa nanti gabung sama si Zeronos tuh mungkin ya. Nah nanti hero nya siapa dong ya kan ya. Kalau Kohana lagi mungkin kita bisa lihat Kohana pasti udah remaja gitu ya, atau nggak pastinya tabelnya itu ya mau dibikin umur 15 tahun atau 16 tahun ke atas lah ya temen ya. Soalnya kan kalau di Den-O kan sempat ada pergantian ya temen ya, dari aktrisnya yang pertama dan ke terakhir yang Kohana itu temennya. Itu nantilah kita coba bahas ya teman, ada apa di belakang layar itu ya temen ya. Nah jadi seperti ini teman, Den-O I'm on Fire ya. Jadi berikutnya di sini ada Kamen Rider Gaimi Niflheim War. Oke. Nah ini adalah salah satu movie yang bisa bilang nih upvote lah kalau di Discord lah ya temen ya. Bisa bilang ini salah satu yang ditunggu-tunggu nih, karena ini juga kan tahunnya Kabuto ya, 20 tahun. Dan juga dari info-info yang beredar kan, itu mereka udah ada syutingnya, cast-castnya udah pada buat story, ataupun udah ada lah ya kan proses syutingnya ya temen ya. Dan juga kita nggak tahu nih kan ya, Toei mau bawa lagi nggak ya aktor yang si Hiromi Tsushima itu ya kan ya. Soalnya kan ibaratnya belum ada hilalnya lah ya temennya untuk bisa kembali, atau mungkin bisa itu ya, atau pada saat dia promosi itu kan ya si Kagami ya teman yang ngepromosiin movie itu ya kan ya untuk di vote. Dan juga namanya itu Kamen Rider Kabuto 20 The One Who Succeed Heaven. Ini apa namanya, jargonnya si Tendo banget ya. Jadi ini aku kata ya berjalan di atas surga itu ya teman ya, pria yang berjalan di atas surga lah intinya ya. Kalau si Tendo ini tuh pokoknya perfect banget lah ya kan, perfeksionis abis ya. Ibaratnya kalau dari kakaknya bagi si adiknya itu tuh perfect banget lah ya kan ya.
dan bisa bilang dia tuh bisa masak ya kan ya, dan macam-macam lah ya temennya. Kalau untuk ceritanya The One Who Succeed Heaven, apakah memang ini Kabuto tuh bisa dibilang ya akan ada next journey-nya ya temennya, perjalanan berikutnya nih. Maksudnya mungkin akan ketemu sama rider yang dewa mungkin ya, yang betul-betul kuat gitu ya, kan dia kan bisa berkecepatan cahaya ya teman-teman ya, kan judul sebenarnya kan itu Godspeed Love ya teman-teman ya. Itu betul-betul salah satu movie terbaik ya teman, karena kan Leonardo si Kaukasus tuh di luar angkasa ya, apa jangan-jangan ada yang mati nih ya kan ya di movie ini gitu. Soalnya kalau dari judul mah kayak gitu ya teman ya, tapi ya kita nggak usah lihat di Oz lah ya teman ya, itu movie-nya terlalu nekat ya, mungkin untuk mematikan karakter utamanya si Hino Eiji. Walaupun yang Oz itu beda cerita ya teman, tapi kalau Kabuto ini kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ya teman ya. Soalnya ini betul-betul tentatifnya itu ngarahnya ke beberapa faktor ya teman ya. Ini betul-betul bisa berpotensi besar nih untuk movie-nya itu ada konklusi yang sangat berpengaruh ya teman ya untuk kedepannya. Soalnya nih Kabuto nih 20 tahun ya kan ya. Ini kalau misalkan Tedonya nggak ada ya berarti Kagami ya teman yang take over ya teman ya sebagai Kabuto ya, walaupun banyak yang nggak terima juga lah ya teman ya. Mungkin mau tuh si user aslinya gitu ya, semoga aja ada hilangnya lah ya teman ya. Berikutnya ada Kamen Rider Decade Super Shocker War. Super Shocker War nih. Jadi untuk kali ini tentang shocker lagi ya teman ya. Paling kalau kita bisa tarik kesimpulan movie ini macam di apa namanya, All Rider vs Die Shocker juga ya teman ya. Kalau itu kan ada pertempuran para ridernya ya teman ya. Ini berarti fokusnya tuh tok ke shockernya doang ya teman ya. Maksudnya shockernya itu betul-betul ada super shocker ya teman ya. Dan saya bingung ya kenapa shocker nih ibaratnya betul-betul monumental sekali ya teman ya. Maksudnya shocker tuh kayak apa ya, dia kan dari Kamen Ichigo ya teman ya, kayak dia tuh betul-betul bisa dipakai di mana aja, di project manapun ya, mau dimanapun diletakin tetap di terutama di anniversary ya teman ya, movie anniversary atau movie yang dekat-dekat anniversary gitu ya, itu pastinya dikasih lah kan tunjuk tuh ya kan, ini nih si apa namanya shockernya pasca anniversary pun juga ada ya teman, kayak Ghost tuh ya kan ya, itu kan Ghost sama si yang apa ya, Ghost Tribe atau movie yang ini ya teman, yang movie balap itu ya teman, kan ada kan si shocker itu ya. Nah pastinya kita tunggu ya teman ini seperti apa, karena Super Shocker War ini apakah ngelibatin si Decade-nya itu juga ya, masih ya sebagai Sekai no Hakaisha-nya itu. Kalau kayak gitu ya mungkin akan ada yang balik juga ya kan ya, Natsumi di end ya teman ya, ataupun macam seperti Kivala ya teman ya. Sedangkan ibaratnya Kivala aja baru comeback di Girls Remix ya teman ya, walaupun itu ya cuma minjem kekuatan aja ya teman ya. Yang itu pun usernya juga ini ya si siapa namanya, Nozomi ya, Nozomi Sakura, lupa lagi pokoknya tuh yang ini ya teman, heroin utamanya Kiva tuh ya kan ya, yang masih sekolah sekarang pas dari Kirsemis tuh jadi cantik banget ya teman ya. Nah di sini kita nggak tahu nih kan ya musuhnya selain Shocker nih apa memang si Decade lagi gitu ya ujung-ujungnya gitu ya, kita tunggu aja ya teman ya. Nah berikutnya ini menarik sekali ya teman ya, dan ini kenapa paling saya tunggu ya teman untuk project ini tuh akan dibuat, yaitu Kamen Rider Gaim Niflheim War. Nah Niflheim War ini apa ya, berarti seperti lanjutannya itu si Kota yang udah buat dunia barunya kan ya. Soalnya di ending game kan dia tuh udah bisa buat dunia baru tuh ya kan, dunianya si Invest ataupun musuh-musuh di game itu dipindahin ya teman ke planet baru ya, planet ciptaannya si Gaim dan juga si Mai itu kan ya, yang jadi apa namanya cerita tuh Adam dan Hawa ya teman ya, yang udah nonton tahu lah ya teman twist apa ya ceritanya Gaim ini, dari tentang anak ABG jadinya Adam dan Hawa ya. Dan juga untuk Gaim ini itu lebih ke gimana ya, cerita tuh kan dari
pencarian buah terlarang gitu ya. Dan memang itu jadi kunci utamanya, bahkan udah ditis di opening ya. Kalian cek deh kayaknya apa yang ditis di opening, dan satu line ya yang menjadi pusat ceritanya ya, cerita utamanya game di arc berikutnya kayaknya itu ya, Kindan no Kanjitsu ya, alias Forbidden Fruit ya. Jadi itu salah satu best twist ya, best apa ya, best spoiler mungkin ya yang dikasih tunjuk ya kan ya. Soalnya game ini tuh kayak dikasih itu memang intinya tuh dari openingnya itu kan kayak Kindan no Kanjitsu. Nah itu udah kayak betul kasih spoiler tuh, oh ini nih tentang buat larang kan, ini kasih red herring dulu ya kan, ceritanya kayak yang biasa-biasa dulu atau kayak anak BG dulu ya kan ya, invest dikit-dikit ada masuk lah ya ke Trasil, juga raider baru ya kan ya, musuh baru ya kan ya, terus juga tempat-tempat Helheim, terus digali lagi gitu ya, dan sampailah ke arc-nya dimana si Kota tuh jadi dewa ya. Itulah ya kan yang menarik, karena kita harus melihat juga ya teman ya, bagaimana sih dunianya yang baru itu ya kan ya, apa memang ada penghalau lagi nih ya kan ya dari entitas lain gitu ya. Soalnya Kota ini kan bisa bilang juga menjaga kedamaian di dunia yang di movie-nya Drive itu kan sama game itu ya teman, Kotana tuh masih pakai armornya Kiwami ya teman ya. Nah itu mungkin akan dilanjutkan juga kan bagaimana progresnya gitu ya, dan apa aja yang udah terjadi di dunia itu. Nah Niflheim itu apakah melibatkan semua rider ya kan ya, yang dari ke Trasil juga, atau mungkin cuma game aja kali ya. Kalau pakai war harusnya semuanya nggak sih ya kan ya, semuanya turun tangan tuh kayak movie-nya game yang soccer battle tuh ya kan ya, walaupun movie-nya agak jelek. Nah itu ini langsung ya teman-teman ya, kita lihat pertempurannya seperti apa ya. Saya harap sih ini bisa digarap ya teman-teman ya, soalnya betul-betul penasaran juga nih ya kan, Niflheim War ya kan ya. Helheim aja udah menarik ya teman, nih Niflheim nih. Berikutnya ada Kamen Rider Ghost Anniversary ya teman, The Beginning of Icon. Nah ini apakah cerita itu prequel ya, prequel dari seluruh series yang tayang 50 episode itu ya teman, karena sudah kan The Beginning of Icon ya, permulaan dari Icon itu sendiri gitu ya. Jadi bisa kita lihat juga bagaimana proses terbentuknya Icon itu, dan kenapa melibatkan tokoh-tokoh sejarah gitu ya, kayak Newton, Musashi gitu ya, juga Edison gitu ya, ataupun kayak apa namanya Houdini gitu ya, dan semacamnya lah ya teman ya. Dan apa memang ya pembentukan Icon itu tuh kalau sedikit kita kasih ya masukan ya teman ya, mungkin ya pakai spirit ya teman ya, kayak jiwanya itu kan yang udah mati mungkin ya, atau gimana ya kan ya. Soalnya mungkin ya yang ngebuat Icon itu yang punya apa namanya jiwa-jiwa tokoh-tokoh sejarah itu ya, mungkin akan ada apa ya proses spiritual juga lah ya teman ya, yang melibatkan Icon gitu ya, eye ya kan ya, kayak mata ke mata gitu ya. Jadi dari situlah kita bisa lihat untuk Ghost ini tuh seperti apa ya teman. Nah ini kan Takeru Tengunya berarti masih kecil ya teman kalau kita ambil ke prequelnya ya teman ya. Dan juga bagaimana untuk user Ghostnya mungkin ya, user Ghost terdahulu gitu, atau bagaimana cerita si Icon ini tuh dari awal gimana gitu ya. Terus juga bagaimana untuk permulaan terciptanya dunia gamma ya ya. Terus juga untuk Gunmeiser dan juga beberapa musuh lainnya kan, si Adel tuh ya kan ya, dan juga seperti beberapa orang seperti Makoto Nichan, Align ya teman ya, dan semacamnya lah teman yang penting-penting. Dan juga terciptanya Tenguchi Temple ya kalau sana ya, ya tempat bertapanya itu kan sama si siapa namanya Onari ya, Onari Akari gitu ya, dan semacamnya ya teman ya. Kita tunggu nih untuk progresnya ya. Oke, berikutnya ada counter Amazons, yaitu Psychic War. Oh sama ya teman ya, cuman itu Psychic tadi di atas tuh ada nya ya teman ya. Nah ini Psychic War nih ya mungkin ya bukan cuman untuk brutal-brutal doang ya teman. Nah itu beda lagi ya teman ya. Tapi ya kalau emang masih ada sesuatu di situ ya mungkin ya bisa
akalin lah ya teman, kalau memang ya ini tuh mau lebih baik lagi ke era-era ya Amazon awal ya kan, yang season 1 atau season 2 nya itu kan ada ya temen ya, di bagian awal tuh kayak betul-betul gore, penuh dengan bla 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 blanya gitu ya. Dan juga si Amazon ini tuh kan sangar ya kalau di era modern ya temen ya. Kalau di era zaman dulu lebih keserem ya temen ya, kan itu kan kayak dari hutan ya temen, Amazon ya temen ya. Usernya aja tuh kayak kayak apa ya, orang-orang di hutan gitu ya temen ya. Kalau di Amazon ini tuh orang-orang yang bisa bilang bukan gila juga ya temen ya, orang-orang yang bisa dibilang punya nekat ya, punya tekad juga, punya mental yang kuat juga ya teman, kalau hadapin tes-tes kayak gini gitu ya. Jadi kita lihat nih bagaimana movie ini memasak ya teman. Kalau misalkan Yuya Takahashi yang ngebuat ini takutnya jelek ya, soalnya movie tadi kan si Judgment dari itu kan itu kuring sekali ya teman ya. Jadi kita tunggu deh. Berikutnya ada Counter X8 Divine Game. Oh, Divine Game ya. Ini juga salah satu yang menantikan juga ya teman ya. Soalnya X8 ini ya teman, buat yang belum tahu ya, itu sedikit di tease ya kan ya, di spill satu-satu ya kan case-nya tuh melalui sebuah iklan. Nah, iklan apa tuh ya kan ya? Jadi ada tuh iklan tuh yang net semetai itu namanya ya. Jadi kayak iklan asuransi gitulah ya temen ya. Jadi awalnya tuh kayak dari Poppy sama Emu doang ya teman. Poppy dulu ya temen ya. Poppy dulu terus masuk Emu ya kan ya, dari 2 orang ya kan ya. Yang awalnya tuh dari shot yang portrait lanjut ke video yang di YouTube ya temen ya. Kalau nggak salah ya, itu lanjut lagi muncul si dan Kuroto. Nah itu bertahan ya kan ya, lanjut ya kan ya. Jadi khasnya keluar banget sih dan Kuroto itu di iklan itu. Lanjutlah muncul si Laser ya teman ya, itu yang si Hayato Onizuka ya teman ya. Kita tunggu nih ya kan ya, soalnya 10 tahun exit itu salah satu possible banget ya teman, bisa dibuat ya, soalnya tema game cashnya juga masih available ya teman, walaupun banyak yang sibuk juga, tapi project kali ini juga ya semoga aja bisa terrealisasi ya teman ya. Soalnya movie 10 tahun kawaii itu cuman os doang ya teman ya, yang ibaratnya tuh betul-betul ada kejutannya ya teman ya, walaupun konklusinya tuh tidak bisa diterima ya. Maksudnya kayak kok gitu ya kan ya. Nah, kalau di Fine Game ini, apakah masih melibatkan Commander Kronos ya temen ya, Chronicle Game ya, apa mungkin masuk ke next level nih ya kan ya. Dan musuhnya dan Kroto lagi gitu. Soalnya dan Kroto kan dia udah punya 2 power up loh ya temen ya. Kalian harus tahu 2 power up-nya itu juga ini masuknya ke 2 game lah temen ya, yaitu Dangerous Zombie ya teman, yang itu dia ada Hyper Fumetsu warna putih. Nah itu udah masuk ultimate loh ya kan ya, masuk itu ultimate. Terus juga ada yang versi Mighty Action X yang itu ya temen ya, Genmumuso. Nah itu dia Genmumuso ya, itu wah gila, itu powerful sekali nih ya si dan Kuroto ini di Outsider ya teman. Kalau dia bisa bawa lagi tuh uset dah, itu sekuat apa ya teman ya. Kalau X itu bisa pakai satu form yang bisa menghapus kekuatan itu ya secara mutlak ya, mungkin akan ada kekuatan yang serupa ya temen ya, entah itu pakai yang seperti pakai apa ya, kekuatan game lain kah, pakai VR ya kan, kayak di movie-nya yang true ending itu atau semacamnya gitu ya. Karena untuk Divine Game ini tuh saya yakin ya teman, ini tuh ke Dan Kuroto lagi ya teman ya, dia udah punya kekuatan Hyper Fumetsu, Kemomuso udah jadi dewa ya teman ya, ibaratnya dia tuh udah betul-betul lepas apa ya, jiwa manusianya gitu, dia udah betul jadi manusia dewa ya teman ya, manusia dewa asli ya teman ya. Nah kalau yang lainnya tuh ini tuh apa ya, macam seperti kekuatan itu ya mungkin bisa diperlihatkan lah ya teman di movie ini, karena Divine Game nih, mau Divine Game nggak tuh. Kita aja ya teman, nanti kita lihat nih untuk pertempuran X8 ya dengan kekuatan di atas dari 2 power up itu apakah bisa. Nah ini ada yang menarik nih ya teman ya, movie yang satu ini yaitu adalah Counter Will Be The Two. Oh, Be The Two. Dari kalau Be The One-nya itu kan kayak si Banjo sama si Sento tuh bersatu ya teman ya, itu ada di movie-nya ya teman, dan itu salah satu movie terbaik ya teman ya. Dramanya dapet, emosinya dapet, relasinya dapet,
rivalnya dapat juga sama si Evolve ya, itu ya teman ya. Dan ini movie yang Bidetsu ini maksudnya apa ya teman ya? Apa mungkin kasarnya tuh ridernya tuh bisa apa ya, punya dua rider gitu ya kan, biduan yaitu satu rider ada dua orang, nah itu bisa ada lagi tuh ya kan ya, diduplikat kah atau gimana gitu ya. Dan itu secara kasar aja ya teman ya. Kalau kita lihat juga Bidetsu nih apa nih ya teman ya, relasinya apa pakai formula yang lebih ekstrim lagi nih gitu ya, apa mungkin melibatkan dunia baru lagi gitu, apa mungkin juga melibatkan suatu rider yang punya kekuatan di atasnya Sento gitu ya, mungkin dari intelektualnya juga mungkin masih unggul lah Sento lah ya teman, tapi bisa lah ya kan di dapat tuh saingannya sama musuhnya ini gitu. Nah itu masih prediksi ya teman ya, soalnya kalau untuk si Sento dan Baju aja udah bisa bersatu gini ya kan ya, pakai kekuatan apa namanya yang cross build ya teman ya, itu penasaran sekali ya teman, soalnya dari kekuatan itu aja udah pasti tercipta ya kan ya, satu rider dua otak gitu ya, dua otak sama satu otot gitu ya. Dan ini lebih gimana ya, untuk kekuatan itu sudah pasti lebih di atasnya ya temen ya. Nah begitu tuh maksudnya apa ya kan ya, soalnya ini kayak belum dapat clue sama sekali ya temen ya. Soalnya kalau video one udah jelas ya teman, nampak tuh ya kan ya, dari dua kata ini Banjo sama Ryuga satu ya temen ya, Banjo sama Sento sorry. Nah ini Bidetsu nih kita masih belum nangkep ya teman. Kalau kalian tahu Bidetsu itu maksudnya apa ya, kalian bawa ya teman, atau ada teori untuk movie yang saya bahas ini, kalian baca ya teman ya, kita diskusi bareng-bareng, oke? Dan terakhir teman, di sini ada KBCO Next New World. Oh, Next New World nih. Jadi ini apa ya, seperti kekuatan Omazio lagi nih kan pengaruhnya ya teman ya. Soalnya kan Next New World ya, atau dunia baru berikutnya ya. Jadi apa mungkin juga si Sogo ini akan melewati multiverse lagi ya kan ya, dan akan menyempurnakan kekuatan Omazio-nya gitu ya, atau menyempurnakan kekuatan dari Heisei sampai Reiwa gitu ya, sampai Setsu mungkin ya. Soalnya yang Toei itu udah ngerilis untuk apa ya, kayak Rider Watch itu dari Heisei sampai Reiwa gitu ya, udah banyak tuh ya kan ya. Terus juga untuk yang berikutnya si Zio itu bakalan jadi raja lagi gitu ya, nanti muncul boss lagi, muncul case lagi, Tsukuyomi. Tsukuyomi penasaran juga ya temen ya, soalnya Tsukuyomi kan udah nggak ada berita lagi ya teman, nggak muncul untuk appearance-nya ya temen ya. Soalnya itu kan udah pasti banyak yang akan terjadi ya temen ya. Jadi Tsukuyomi kan terkenal itu muncul di Girls Remix yang pertama ya temen ya, di episode 3 tuh, satu-satunya episode yang memunculkan dia ya temen ya, itu di episode terakhir pas klimaks battle-nya itu. Nah kita tunggu nih temen ya untuk munculannya, kalau misalkan bisa diwujudkan nih. Soalnya kita juga penasaran ya teman, ini Tsukuyomi kemana gitu ya, udah kayak kangen gitu ya kan ya. Soalnya Tsukuyomi itu juga walaupun di akhir kayak tiba-tiba jadi rider gitu ya, dia sejak awal muncul di CO pun juga bisa ngebantu Sogo lah ya temen ya. Tapi ya itu juga bisa bilang menjadi tantangan juga nih bagi mereka berdua ya kan, sama Case melihat si Sogo itu jadi raja baik atau jahatnya lah gitu ya. Nah sampai di beberapa spin off movie Missing Next ya kan ya, itu pasti banyak lah perjalanan yang mereka lewati ya temen ya. Oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini, dan untuk pilihan saya nih teman, beberapa movie yang pengen ya teman Toei itu wujudkan dalam beberapa hari ke depan ya, itu adalah pertama Agito ya teman ya. Soalnya penasaran juga nih teman, Psychic Bond itu seperti apa ya teman ya, apa mungkin dijelaskan asal usulnya si arkelnya itu mungkin ya. Sedangkan kalau di Google kan ada ya kan ya, kayak penemuannya dari batu-batu sejarah gitu ya kan ya. Dan itu kan memang ada seperti penemuan yang betul-betul melibatkan ahli-ahlinya gitu ya. Kukana tuh kayak betul-betul dari zaman bahla ya temen ya. Dan itu kita tunggu ya teman, bagaimana asal usul dan juga relasi dengan beberapa hal baru ya temen ya. Nah yang kedua bukan Ryuki ya temen ya, tapi Kabuto ya. Kalau Ryuki itu udah banyak ya temennya. Kalau Kabuto ini juga penasaran ya temennya, soalnya ini yang saya bilang tadi kayaknya akan ada konklusi yang mempengaruhi ya temennya ceritanya di Kabuto ini, entah ada yang mati kah atau ada yang melanjutkannya ke perjalanan berikutnya yang lebih tinggi lagi gitu ya. Soalnya Tendo aja kan ya udah sering banget nyinggung soal surga ya temennya,
yang betul-betul ingin dia tapaki ya teman. Jadi kita tunggu nih bagaimana konklusi ataupun perjalanan dari Tendo ini ya, kalau misalkan aktornya udah hilal ya. Berikutnya Gaim ya, itu jelas ya teman ya. Kenapa nggak DNO sama Diket? Nah itu bukannya nggak tertarik ya teman, tapi itu bisa bilang movie fan service nggak sih ya kan ya. Tapi ya begitu, walaupun begitu ya tetap dinak juga sih kan, cuman ya saya pilihnya tuh Gaim ya teman ya. Soalnya penasaran juga nih kan ya, pertempuran di Valheim tuh seperti apa ya teman ya. Apakah ngelibatin si Kota lagi kan ya, ataupun dari pertempuran di ras-ras tertentu ngelibatin beberapa rider atau semuanya turun tangan gitu ya, dan ngebantu seseorang gitu ya, dan memurnikan planet lain mungkin ya. Kita tunggu aja ya terus ya. Nah berikutnya selain Gaim ada mungkin antara Build atau X8 ya, X8 sorry, bukan Build, X8 ya temen ya. X8 itu saya penasaran juga ya temen ya, bukan hanya case-nya itu udah pada dikasih tunjuk ya teman, tease-nya itu dari beberapa iklan ya, tapi ngelihat relasi mereka di seriesnya ataupun beberapa projectnya itu betul-betul klop sekali ya teman ya. Mau itu tayangnya di TV atau di yang seriesnya itu ongoing, itu terlihat juga karakternya itu betul-betul apa ya, kayak asik aja gitu, kita bisa ikutin ya teman ya. Kayak mereka tuh betul-betul sangat have fun gitu ya dalam peran mereka gitu. Jadi dapat momennya itu berkesan sekali gitu ya untuk Exit ini, walaupun ceritanya kadang ada yang mediocre, ada juga yang kurang gitu ya. Nah selain itu udah kali ya, paling untuk honorable mentionnya itu Zio kali ya, honorable mentionnya ya teman ya. Sisanya kalau dari 4 itu ya teman ya, Agito, Kabuto, Gaim sama X8 ya teman ya. Soalnya itu aja ya teman yang betul-betul tertarik ya teman. Sisanya kalian kemudian teman, itu tadi 5 movie ya teman, Agito, Kabuto, Gaim, X8 sama Zio ya teman ya. Kalau kan ada list sendiri, komen aja ya teman untuk listnya ataupun penjelasannya dari movie ini, atau ada teori baru bahkan penjelasan baru dari teori ini teman ya, komen aja ya teman ya. Jadi sampai jumpa di next video, goodbye.